Halo, semangat pagi. Senang sekali kami masih bisa dipertemukan sahabat-sahabat peduli lingkungan. Kami coba sudah start untuk merecord kegiatan ini supaya bisa kita upload dan suarakan kembali di media sosial atau di YouTube. Dan ini video pembuka untuk kita semua belajar dari fakta atau di kenyataan di lingkungan kita, dan kenapa alasan ini mendasari kami ingin berbagi bagaimana cara mengolah sampah anorganik. Ya, sebagai video welcome untuk kalian yang bergabung, dan sambil menunggu yang lainnya kita simak. Semoga menjadi pemicu kita bergerak bagaimana pentingnya mengolah sampah dan bergerak bersama untuk kebaikan sesama dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Sampah di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dampak langsung yang kita rasakan adalah lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan tidak teratur akibat sampah yang dibuang secara tidak bertanggung jawab. Sampah yang tidak dikelola dengan baik kemudian terbawa air hujan atau dibuang dengan sengaja ke saluran air, mengakibatkan penumpukan sampah yang akhirnya terbawa hanyut ke lautan. Seperti yang seringkali kita dengar, menurut penelitian Jenat Jambek tahun 2015, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Sebagian besar dari sampah yang dikumpulkan berakhir di TPA untuk dibuang secara open dumping. Jika tidak dikelola dengan baik, TPA dapat menjadi overkapasitas sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan, bahkan menjadi bencana seperti yang terjadi di Luwi Gajah, Jawa Barat pada tahun 2005. Dari bencana ini, kita seharusnya belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa penyebab kondisi-kondisi yang memprihatinkan ini? Bila kita mengikuti sistem rantai pengolahan sampah di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut ini. Hal utama yang sangat berpengaruh adalah kewajiban untuk memilah sampah di Indonesia tidak diimplementasikan. Sampah yang kita buang dalam kondisi tercampur, mempersulit proses pengolahan dan menurunkan tingkat daur ulang secara signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, 76% sampah di Indonesia tidak dipilah. Kedua, retribusi yang terlalu rendah mengakibatkan pengolahan sampah tidak berjalan dengan baik akibat kurangnya dana. Dampak langsungnya adalah biaya operasional pengolahan sampah selalu kurang untuk memenuhi standar minimal yang bertanggung jawab. Setelah dikumpulkan, sebagian besar sampah berakhir di TPA olah terlebih dahulu. Sampah masih dikelola dengan pola berpikir lama, kumpul, angkut, buang. Walau terdapat kegiatan daur ulang baik formal dan informal, praktik pengolahan kembali bahan-bahan bernilai masih belum terorganisir sehingga lagi-lagi tingkat daur ulang masih rendah. Hal ini diakibatkan oleh sistem yang kurang. Sampah di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dampak langsung yang kita rasakan adalah lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan tidak teratur akibat sampah yang dibuang secara tidak bertanggung jawab. Sampah yang tidak dikelola dengan baik kemudian terbawa air hujan atau dibuang dengan sengaja ke saluran air, mengakibatkan penumpukan sampah yang akhirnya terbawa hanyut ke lautan. Seperti yang seringkali kita dengar, menurut penelitian Jenat Jambek tahun 2015, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Sebagian besar dari sampah yang dikumpulkan berakhir di TPA untuk dibuang secara open dumping. Jika tidak dikelola dengan baik, TPA dapat menjadi overkapasitas sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan, bahkan menjadi bencana seperti yang terjadi di Luwi Gajah, Jawa Barat pada tahun 2005. Dari bencana ini, kita seharusnya belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa penyebab kondisi-kondisi yang memprihatinkan ini? Bila kita mengikuti sistem rantai pengolahan sampah di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut ini. Hal utama yang sangat berpengaruh adalah kewajiban untuk memilah sampah di Indonesia tidak diimplementasikan. Sampah yang kita buang dalam kondisi tercampur, mempersulit proses pengolahan dan menurunkan tingkat daur ulang secara signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, 76% sampah di Indonesia tidak dipilah.
Kedua, retribusi yang terlalu rendah mengakibatkan pengolahan sampah tidak berjalan dengan baik akibat kurangnya dana. Dampak langsungnya adalah biaya operasional pengolahan sampah selalu kurang untuk memenuhi standar minimal yang bertanggung jawab. Setelah dikumpulkan, sebagian besar sampah berakhir di TPA tanpa diolah terlebih dahulu. Sampah masih dikelola dengan pola berpikir lama, kumpul, angkut, buang. Walau terdapat kegiatan daur ulang baik formal dan informal, praktik pengolahan kembali bahan-bahan bernilai masih belum terorganisir sehingga lagi-lagi tingkat daur ulang masih rendah. Hal ini diakibatkan oleh sistem yang kurang sampah di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dampak langsung yang kita rasakan adalah lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan tidak teratur akibat sampah yang dibuang secara tidak bertanggung jawab. Sampah yang tidak dikelola dengan baik kemudian terbawa air hujan atau dibuang dengan sengaja ke saluran air, mengakibatkan penumpukan sampah yang akhirnya terbawa hanyut ke lautan. Seperti yang seringkali kita dengar, menurut penelitian Jena Jambek tahun 2015, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Sebagian besar dari sampah yang dikumpulkan berakhir di TPA untuk dibuang secara open dumping. Jika tidak dikelola dengan baik, TPA dapat menjadi overkapasitas sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan, bahkan menjadi bencana seperti yang terjadi di Luwi Gajah, Jawa Barat pada tahun 2005. Dari bencana ini, kita seharusnya belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa penyebab kondisi-kondisi yang memprihatinkan ini? Bila kita mengikuti sistem rantai pengolahan sampah di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut ini. Hal utama yang sangat berpengaruh adalah kewajiban untuk memilah sampah di Indonesia tidak diimplementasikan. Sampah yang kita buang dalam kondisi tercampur, mempersulit proses pengolahan, dan menurunkan tingkat daur ulang secara signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, 76% sampah di Indonesia tidak dipilah. Kedua, retribusi yang terlalu rendah mengakibatkan pengolahan sampah tidak berjalan dengan baik akibat kurangnya dana. Dampak langsungnya adalah biaya operasional pengolahan sampah selalu kurang untuk memenuhi standar minimal yang bertanggung jawab. Setelah dikumpulkan, sebagian besar sampah berakhir di TPA tanpa diolah terlebih dahulu. Sampah masih dikelola dengan pola berpikir lama, kumpul, angkut, buang. Walau terdapat kegiatan daur ulang baik formal dan informal, praktik pengolahan kembali bahan-bahan bernilai masih belum terorganisir sehingga lagi-lagi tingkat daur ulang masih rendah. Hal ini diakibatkan oleh sistem yang kurang sampah di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dampak langsung yang kita rasakan adalah lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan tidak teratur akibat sampah yang dibuang secara tidak bertanggung jawab. Sampah yang tidak dikelola dengan baik kemudian terbawa air hujan atau dibuang dengan sengaja ke saluran air, mengakibatkan penumpukan sampah yang akhirnya terbawa hanyut ke lautan. Seperti yang seringkali kita dengar, menurut penelitian Jena Jambek tahun 2015, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Sebagian besar dari sampah yang dikumpulkan berakhir di TPA untuk dibuang secara open dumping. Jika tidak dikelola dengan baik, TPA dapat menjadi overkapasitas sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan, bahkan menjadi bencana seperti yang terjadi di Luwi Gajah, Jawa Barat pada tahun 2005. Dari bencana ini, kita seharusnya belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa penyebab kondisi-kondisi yang memprihatinkan ini? Bila kita mengikuti sistem rantai pengolahan sampah di Indonesia, kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut ini. Hal utama yang sangat berpengaruh adalah kewajiban untuk memilah sampah di Indonesia tidak diimplementasikan. Sampah yang kita buang dalam kondisi tercampur, mempersulit proses pengolahan, dan menurunkan tingkat daur ulang secara signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, 76% sampah di Indonesia tidak dipilah. Kedua, retribusi yang terlalu rendah mengakibatkan pengolahan sampah tidak berjalan dengan baik akibat kurangnya dana. Dampak langsungnya adalah biaya operasional pengolahan sampah selalu kurang untuk memenuhi standar minimal yang bertanggung jawab. Setelah dikumpulkan, sebagian besar sampah berakhir di TPA tanpa diolah terlebih dahulu. Sampah masih dikelola dengan pola berpikir lama, kumpul, angkut, buang. Walau terdapat kegiatan daur ulang baik formal dan informal, praktik pengolahan kembali bahan-bahan bernilai masih belum terorganisir sehingga lagi-lagi tingkat daur ulang masih rendah. Hal ini diakibatkan oleh sistem yang kurang sampah
Halo, cek. Kita rencana akan mulai pada jam 10 ya. Sambil nunggu barangkali nanti ada lagi yang masuk gitu. Nah, mungkin sambil menunggu sampai jam 10 ini ya sedikit menyampaikan latar belakang adanya acara ini, di mana sebelumnya kita apa ya, kayak menyewa Zoom gitu, dan kebetulan berakhir besok daripada nganggur atau bazir, sehingga kita memanfaatkan untuk acara ini. Karena juga belakangan ini sekitar 1-2 tahun belakangan banyak desa atau kelompok itu tertarik untuk mendirikan bank sampah karena isu terkait lingkungan, khususnya bagaimana menyelamatkan atau memanfaatkan sampah anorganik ini juga cukup meningkat, dan itu salah satu solusinya lewat bank sampah gitu, khususnya untuk di dari Jombang. Nah, ini saya tidak tahu nih apakah pesertanya dari Mas Fikri, Mas Mirsa, dan Mas Taufik ini apakah dari Jombang sendiri atau mungkin dari kota lain begitu, sehingga mungkin bisa apa ya, sambil menunggu waktu barangkali boleh untuk Mas Taufik kira-kira dari mana, terus alasan mengikuti ini begitu, singkat aja gitu untuk menunggu sampai jam 10. Monggo. Ya, terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya. Sudah diperkenankan bisa join di meeting ini tentang pengelolaan sampah anorganik, pendekatannya bank sampah. Saya Taufik Hidayat, kebetulan diberi amanah untuk menjadi Ketua BUMDes Mutiara Sagere Bunder Pademau Pamekasan Madura, Mas. Saya dari Madura Pamekasan. Oke, siap. Ya, yang kebetulan salah satu divisinya memang pengelolaan sampah. Belum berjalan, kami masih mencari referensi, mencari bekal pengetahuan. Tapi insya Allah tahun 2021 ini kami akan mewujudkan untuk memulai pengelolaan sampah ini. Kami join di setiap ada kegiatan, webinar atau apapun, memang saya mencari. Bahkan kami kemarin sempat studi banding ke Banyumas, Mas. Tapi belum ada pendekatan bank sampah. Saya kira dengan Sanggar Hijau, saya juga sebenarnya sudah sempat menghubungi Bu Santi ya, karena punya kontaknya, sama-sama alumni NISA. Cuman kok kayaknya nggak tersambung, baru terkoneksi hari ini dengan Sanggar Hijau ini. Terima kasih. Mungkin jodohnya hari ini ya dengan narasumber yang sangat muda ini. Saya sudah pernah menghubungi, ya ini Bu Santi. Terima kasih Bu Santi. Saya kebetulan juga alumni UNISA. Saya dapat nomor jenengan dari teman-teman alumni UNISA juga. Oleh karena itu, saya tertarik sekali. Saya juga risau, resah. Paling tidak saya belum level seperti Bu Santi dan kawan-kawan, belum mendunia. Kayaknya saya juga join di grupnya apa itu ya, Zero Sampah atau apa di Facebook itu. Saya tertarik, cuman saya memang ingin memulai yang kecil dan sederhana di desa kami, yang kebetulan memang sudah ada TPA pendamping yang hari ini menjadi persoalan, Mas. Kemarin sebelum tahun baru itu hari tanggal 30-nya malah keluar biaya karena yang menumpuk dekat sungai gitu. Jadi saya pressure beberapa aparat desa melalui Babinsa agar itu mengganggu, dan oleh karena itu saya siap menimba ilmu. Bahkan mungkin karena ini pendekatan bank sampah, saya lebih tertarik karena apa namanya ya, terutama anorganik, ekobrik dan sebagainya itu menarik. Bahkan kami minta kepada teman-teman anggota kami untuk ikut webinar ini. Mudah-mudahan mungkin karena ini hari Sabtu di balai desa kami untuk lihat bareng-bareng, sudah saya kirimkan. Terima kasih, mohon izin linknya juga agar pokoknya kalau ada isu sampah kami siap diberitahu, siap belajar, karena yang berangkat dari diri saya resah melihat sampah. Saya termasuk dulu saya anggap remeh, memang hari ini persoalan besar, dan saya kira persoalan dunia, selain persoalan pendidikan dan kesehatan, sampah itu harus menjadi isu
apapun, baik itu oleh kelompok apapun harusnya. Karena memang lambat ya dampaknya, tapi ini problem kita. Jadi saya terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa banyak menimba ilmu di kegiatan ini. Sekali lagi salam hormat buat tim Sanggar Hijau yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Salam dari kami, siap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik. Mungkin sedikit Bu Santi barangkali ada yang disampaikan. Oke. Wah, luar biasa sekali. Senang disapa langsung dengan Mas Taufik. Maaf, ini kita nggak ngikuti ritme pada normatifnya sebuah webinar ya. Sampai narasumber membuka dan menjadi host ini tadi. Ya, kami memang punya hal yang sama, dari keresahan juga. Semoga keresahan ini menjadi kekuatan kita bergerak ya. Salam Mas Taufik. Kalau dari UNESA-nya jurusan apa Mas Taufik? Ya fisika Mbak Santi, 99. Adik kelasnya Mbak Darwati, ada Mas Hafiz kalau di Jombang. Kita satu angkatan ya. Ya betul. Saya... tapi ya. Okay. Maaf kalau memang belum terlalu mengenal, saya ini termasuk mahasiswa yang kuper ya. Terus itu yang bikin menjadi kayak semacam pesan ke anak-anak muda. Biasanya kalau kuliah ya jangan nanya kuliah nge-game di kos gitu loh. Ternyata berorganisasi itu menjadi kekuatan kita bergerak karena adanya kolaborasi di dalam. Nah, itu yang terjadi di Sanggar Hijau. Di sekelilingnya anak muda, kami merasa besar. Saya sendiri memang background-nya dulu guru. Mas Taufik, kalau saya sudah hampir 1 tahun ini resign. Jadi kalau di LinkedIn mungkin dulu jurusan geografi ya, memang karena ada basicnya lingkungan. Terus sempat menebus dosa kuliah lagi di S2 Pendidikan Lingkungan Hidup di UNS. Ya maksudnya kayak dulu kebanyakan ngegame mau tak repair, tak perbaiki di S2 gitu. Terus dan kenapa di jurusan itu ya ternyata terjawabnya di sini, ternyata saya harus ngamalin ilmunya di sini dan ya harus ada untuk ketahanan di Sanggar Hijau itu. Dan kami ngerasa itu baik, menjadi baktinya anak-anak di sekolah, dari teorinya di lembaga pendidikan, terus ya sampai sekarang ini. Terus akhirnya ya karena nggak enak dengan fingerprint dan sebagainya, ada beban juga hal itu. Terus ya mungkin ini di Merdeka waktu ini saya ingin fokus di pendidikan lingkungan hidup. Salut Mbak Santi, bangga, hormat. Oke. Dedikasinya. Dan terima kasih. Kami tidak menunggu kuantitas yang terlibat karena juga sekarang bisa direcord dan kembali diupload di YouTube untuk tetap menjadi sharing kita ya. Itu tujuan pertama, karena kami kemarin diingatkan kuota mau habis langganan Zoom. Ya udah nih, memang nggak banyak waktu untuk publish, tinggal 2 hari dah ini akhirnya ada yang gabung. Oke, terima kasih ya, memang Tuhan sudah mengaturnya ya. Semoga sharing ini semakin luas ya, dan menjawab keresahan bersama untuk bagaimana mengolah sampah anorganik dengan manajemen bank sampah. Ya, Lutfi dan saya pernah menjadi pengurus bank sampah Induk, dan Lutfi masih berbagi kegiatan di sana, dan saya kemudian ambil fokus di Sanggar Hijau. Nah, konsep bank sampah ini mungkin bisa menjadi hal yang bisa diterapkan dengan menjadikan value atau nilai ekonomis yang
tinggi untuk material bekas. Jadi saat masuk ke bank sampah itu bukan lagi sampah, tapi material bekas yang bisa diolah. Terus kalau boleh kami kenalkan, Lutfi Nurhadi ini lulusan dari IPB Pertanian. Kalau nyambung tentang lingkungan dan bank sampah, saya berpikir ya lingkungan ini bagian penting di pertanian atau lahan pangan kita. Jadi konsep itu yang menjadikan Lutfi juga tertarik atau bergerak terpanggil untuk pelestarian lingkungan. Dia punya background pengalaman di agrososio, jadi itu adalah sebuah social entrepreneur yang bergerak di bidang pertanian di Bandung. Kemudian pulang balik ke Jombang, ya bergabung bersama Sanggar Hijau. Dan ya semoga apa-apa yang kami lakukan membawa banyak perubahan seperti mimpi besar kami ya, bergerak bersama dengan generasi Indonesia peduli lingkungan. Baik, mempersingkat waktu, materi siap untuk dibagi dan nanti kalau ada pertanyaan bisa secara langsung atau chat di menu yang ada di aplikasi Zoom dan saya akan membacakannya dan akan juga dibahas dua arah bersama kalian. Baik, Lutfi, silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Kita langsung saja karena rencana tadi jam 10, tapi sekarang udah jam 10 lewat sedikit. Kita baru mulai. Baik, hari ini kita lebih sharing, berbagi ilmu. Kita tidak menggurui, tapi kita sama belajar karena mungkin juga dari mas-masnya ada pengalaman yang nanti bisa disaringkan di akhir materi ya. Kita materi lingkungan khususnya terkait bank sampah. Jadi sebelum masuk ke fokus ke bank sampahnya, secara umum untuk pengelolaan lingkungan atau kita persepsi pengelolaan sampah itu ada 5, mulai dari peraturan, lembagaan, keuangan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Jadi semuanya itu melekat dan harus bersamaan ada, tidak bisa itu misalkan satu aja yang nggak ada itu nggak bisa. Nah, misalkan peraturan, kenapa peraturan ini penting gitu? Karena itu adalah salah satu cara untuk memaksa, karena ya memang Indonesia ini banyak harus paksa. Baik itu untuk misalkan ada salah satu atau 2 orang yang sangat peduli dengan lingkungan, ingin membentuk bank sampah atau menjadi wadah lingkungan dan lain-lainnya begitu. Tapi ketika mau mengajak warganya itu sangat susah karena memang warganya mungkin susah untuk berubah ya. Tapi di sini peraturan itu punya peran. Asumsi ketika misalkan desa atau kelurahan itu tidak berani mengeluarkan perdes atau peraturan desa atau kelurahan, nggak masalah. Minimal ada cara lain, misalkan di Indonesia itu khususnya untuk desa ya, itu ada namanya PKH. Nah, di PKH itu misalkan ada kayak kaderna itu bisa bahasanya mengintervensi, karena di Jombang ini ada contohnya. Jadi ada PKH di suatu kecamatan di mana sebagai kader atau sebagai leadernya yang dari kementeriannya tersebut itu saya nggak langsung memaksa bagi warga-warga yang menjadi PKH itu untuk hadir ketika ada pertemuan itu membawa sampah, sehingga secara langsung dipaksa untuk ikut menjadi bank sampah. Nah, ternyata itu sangat berhasil dan akhirnya juga ditutup channelnya. Nah, itu salah satu simpel dari pentingnya peraturan. Yang kedua, kelembagaan. Nah, kelembagaan ini juga penting karena yang namanya suatu gerakan itu kalau tidak dilakukan dengan bersama-sama atau jamaah dan tidak dilakukan dengan bareng-bareng yang kompak atau dalam artian keorganisasian untuk lembaganya bagus, itu juga nggak akan jalan. Itu sangat penting. Jadi nggak bisa kalau misalkan berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya ini keuangan. Nah, keuangan ini ya tidak bisa dipungkiri menjadi hal dasar karena ya semua perputaran dalam kehidupan itu ya membutuhkan uang, apalagi untuk terkait pengelolaan sampah. Walaupun faktanya di bank sampah banyak pengurus-pengurus yang dalam tanda kutip adalah sukarelawan, tapi tetap perlu adanya perputaran uang yang ada di dalamnya. Yang keempat yakni teknis operasional. Nah, teknis operasional ini cukup penting. Kalau misalkan kita persempit untuk berbank sampah, banyak hal, banyak cara. Mungkin nanti bisa kita diskusi di akhir gitu. Banyak ketika misalkan ada satu spot mana warga datang sendiri ke tempatnya, atau misalkan karena warganya tidak terlalu peduli sehingga pengurusnya itu
datang menjemput setiap rumah itu bisa. Itu salah satu operasional untuk konteksnya bank sampah. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Nah, ini juga penting begitu. Jadi harapannya ketika tadi misalkan desa nggak mendukung, RT RW nggak mendukung itu, nah, barangkali bisa menjagakan lewat misalkan pendamping dan sebagainya untuk mengajak gitu. Karena kalau misalkan partisipasi masyarakat itu jalan, insya Allah itu akan mudah dan semuanya akan jalan. Ya, para lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah para lebih surat edaran terkait gerakan nasional pilah sampah dari rumah, karena ini adalah dasar dari pengelolaan sampah, khususnya kalau misalkan mau ada bank sampah ya harus ada pilah sampah. Nah, ini di rumah aja yuk pilah sampah jadi berkah gitu. Nah, ini mungkin contoh simpel di mana bisa dilihat ada 3 wadah atau warna hijau, kuning dan merah. Nah, ini standarnya ya. Jadi pilah itu untuk organik yang hijau biasanya kan mindset yang kurang lebih seperti itu. Terus misalkan yang kuning ini adalah untuk anorganik dan yang merah adalah untuk B3 gitu. Nah, kalau misalkan kok masih kesusahan itu boleh misalkan meminimalisir, setidaknya minimal itu bisa memilah antara organik dengan anorganik gitu. Tapi kalau misalkan sampai bisa menyimpan atau memilah limbah B3 juga bagus, karena juga sebenarnya berbahaya, cuma kadang kita itu masih meremehkan begitu limbah B3 begitu. Oke. Nah, pilah sampah jadi berkah. Kurang lebih data yang terbaru itu kurang dari 50% warga itu memilah sampah begitu. Padahal sampah yang dipilah ini banyak mendapatkan keuntungannya, dan sudah sampai dituliskan bisa menciptakan ekonomi sirkuler. Itu gimana ekonomi sirkuler? Jadi simpelnya begini, ketika misalkan Anda itu memilah sampah satu, Anda pasti akan mempunyai sampah anorganik. Anorganik kalau masuk ke bank sampah atau bahasanya nggak ada bank sampah bisa lebih dijual ke tukang keliling begitu, tukang rosok, itu menjadikan uang. Pertama. Yang kedua, ketika Anda memilah sampah dengan baik gitu, dan harapannya nanti setelahnya juga diolah dengan baik, itu sangat mengurangi pengelolaan sampah. Nah, sehingga dana mungkin yang ada di APBD atau mungkin di anggaran nasional itu bisa untuk kegiatan yang lainnya lebih positif gitu. Jadi pentingnya pilah sampah dan bagaimana itu bisa menciptakan ekonomi sirkuler. Oke, next. Nah, ini kurang lebih sistem bank sampah dan 10 success story ya. Nah, ini pertama. Jadi untuk membentuk bank sampah seperti tadi ada kelembagaan atau ada organisasi. Ini kurang lebih standarnya yang bisa dilihat di layar ya. Ada ketua, ada bagian administrasi, bendahara, penimbangan, catatan, dan pemilahan. Nah, sebenarnya ini adalah standarnya, tapi karena kan kadang-kadang kondisi di lapangan itu tidak sesuai. Misalkan, wah mas gimana ketika kita hanya ada 2 orang atau hanya 3 orang, nggak apa-apa. Itu mungkin kalau tapi harus ada struktur ya. Jadi misalkan kalau 3 orang itu cukup ketua, bagian administrasi sama bendahara gitu. Jadi nanti pas teknis ada penimbangannya ya dikerjakan bareng-bareng, misalkan ketua yang bagian penimbangan, catatan sebagai administrasi atau pemilahan atau mungkin bagian pemilahan dikerjakan bareng-bareng. Jadi tidak masalah gitu, tidak mengharuskan di sini kurang lebih ada 6 orang untuk mengisi di struktur. Tapi kalau misalkan gimana mas ketika kita atau misalkan ada sekelompok yang sangat kompak atau sangat serius, bahkan orangnya tuh lebih dari 10, ya nggak apa-apa, monggo, itu malah enak gitu. Nanti bisa diatur aja, misalkan nanti pemilihan berapa orang, bahkan bisa dikembangkan lagi, ada bagian pemasaran gitu. Karena tidak dipungkiri bahwa bank sampah itu ada contoh bank sampah sampai 1 tahun itu bisa sampai puluhan hampir ratusan juta tuh ada ketika di manajemen dengan baik gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum identitas masih di secara struktur, kadang-kadang di desa itu juga perlu adanya legalitas gitu. Kadang-kadang ya, tapi disarankan sih ada begitu. Nanti ketika misalkan kok ini ada inisiatif dari warga, ya harapannya itu bahasanya desa itu biar tahu gitu. Ketika misalkan ada inisiatif dari warga, minta aja keterangan atau apalah nanti di desa. Ya biasanya nanti hal yang simpel berupa surat keterangan itu ya dibuatkan SK begitu. Kalau misalkan punya SK itu banyak benefit ke depannya. Misalkan ternyata kok bank sampahnya
sampean-sampean itu ternyata kok berkembang, desa itu ingin membantu terkait entah itu dengan dana atau dana lainnya, itu mereka tuh butuh kepastian secara hukum. Nah, minimal SK itu adalah akan membantu. Jadi mungkin kalau contohnya SK-nya gimana, mungkin nanti bisa kontak-kontak sama Bu Santi, nanti ada contoh-contoh SK. Tapi yang kita punya itu adalah contoh SK desa ya. Kalau kelurahan kita belum, tapi mungkin kurang lebih ya sama. Oke, lanjut. Oke, kedua identitas. Di mana identitas ini sangat penting sebagai nama ya. Boleh nama misalkan sesuai desanya atau nama-nama yang sesuai dengan ini kan monggo. Yang jelas identitas ini penting, apalagi sampai misalkan punya logo yang sangat menggambarkan begitu, misalkan rumah ini menggambarkan apa, daun dan sebagainya begitu. Ya. Oke. Next. Nah, yang ketiga ini tempat gitu. Tempat ini bisa berupa tempat misalkan kayak di halaman rumah saja. Misalkan ya itu yang paling minimal begitu. Jadi ketika ada kegiatan langsung dipilah, langsung misalkan menghadirkan pengepul begitu langsung diambil selesai. Tapi kalau misalkan mau yang lebih sustainable lagi, ya ini harusnya tempat dalam artian itu ada tempat teduh atau misalkan ada gudang dan sebagainya. Sehingga bahasanya kegiatan itu misalkan hari itu nggak selesai itu masih bisa disimpan lagi, masih bisa dilanjutkan dan sebagainya. Jadi nggak langsung selesai begitu tempat ini, atau mungkin kantor lah begitu. Oke. Ini foto peresmian bank sampah induk Jombang ya. Nah kalau ini tempat bank sampah Jombang Recycle Bank atau di Sanggarijo. Nah ini kegiatannya. Oke, selanjutnya ya ini alat operasional. Alat operasional yang paling dasar ialah yang pasti satu timbangan. Yang kedua itu adalah kantong. Nah, kantong ini ya biasanya yang paling memudahkan tetap karung lansing ya, itu yang memudahkan. Baik yang kurang kecil sebagainya menyesuaikan. Gitu. Nah ini hal yang dasar. Gitu. Timbangan nggak harus seperti yang ada di gambar, banyak macam timbangan. Yang paling enak biasanya timbangan gantung yang digital dan itu juga harganya macam-macam sehingga bisa sesuai dengan kantong teman-teman yang nantinya ketika mau untuk membuat bank sampah. Nah, yang terakhir ya ini administrasi. Administrasi ini penting sebagai bentuk record atau rekam jejak bagaimana teman-teman karena kita nggak tahu namanya manusia kita berusaha ya misalkan tadi Mas Taufik dari Madura misalkan kok sekarang udah mulai dengan catatan yang bagus siapa tahu nanti soal tahun ke depan misalkan ada bantuan dari kementerian maka mungkin nah tapi ketika misalkan kok nanti ada bantuan itu ya pasti mereka akan melihat biasanya lihat satu apakah mereka punya SK gitu kalau punya SK bagaimana sih dengan catatan karena itu ada bisa rekod ketika misalkan Mas Taufik ternyata pencatatannya bagus, ada itu pasti akan diapresiasi gitu. Dan biasanya apresiasinya bentuknya misalkan berupa bantuan entah itu gedung, alat dan sebagainya. Nah, untuk administrasi ini sebenarnya berbagai macam atau banyak ya. Tapi yang mendasar pertama ya ini ya tetap tabungan karena namanya bank sampah, di mana kita mencoba mengelola sampah dengan sistem menabung begitu ya sehingga bisa ada tabungan begitu. Nah, yang kedua ini yang di bawahnya, ya ini buku besar ya. Jadi bahasanya untuk merekap gitu. Kita misalkan hari ini ada Ibu A, B, C, D itu membawa sampah apa aja, dicatat semuanya dan dijumlah. Itu selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah yang ini buku besar ya sama kayak tadi. Yang ini buku registrasi. Registrasi ini penting untuk mengetahui berapa misalkan di Sanggarijo itu ada ratusan nasabah ya. Gitu. Dan itu akan dimasukkan di buku registrasi. Itu ada nomor induk. Nomor induk ini ya bahasanya kayak nomor kalau kita nabung di bank ya. Misalkan di suatu RW misalkan ada 10 RT. Misalkan itu membuat bank sampahnya itu satu RW sehingga mungkin kalau mau ngasih kodenya misalkan oke berarti kode A misalkan itu adalah RT 1 misalkan A titik nomor 001 misalkan itu monggo itu semuanya bisa disesuaikan dengan masing-masing ya. Oke selanjutnya ada nama alamat itu perlu dan jumlah orang atau kakak. Oke next. Oke nah yang terakhir adalah pengepul atau mitra ya.
Untuk mitra pengepul, jadi kan tadi sudah sebutkan dari awal, mulai dari struktur sampai terakhir pengepul. Pengepul ini monggo nanti bisa disesuaikan. Ketika misalkan di tempatnya mas-mas mbak-mbaknya itu ada bank sampah induk dan mereka juga sangat mungkin untuk jadi kerjasama, monggo bisa. Mungkin ada karena nggak ada bank sampah induk, ada bank sampah misalkan ya yang adanya tapi kok misalkan bagus berjalan gitu, misalkan kayak desa dari itu boleh ketika misalkan bergabung, nanti silakan ditanyakan gitu. Atau misalkan kalau nggak ada langsung aja juga untuk pengepul gitu, baik pengepul kecil atau besar, nanti disesuaikan dengan hasil sampah dari kelompok tersebut gitu. Oke, next. Oke, nah ini kurang lebih mekanisme sistem bank sampah. Kurang lebih ada 5. Nah, pertama ya ini pemilahan sampah dari rumah tangga. Seperti tadi di awal bahwa dasar dari bank sampah yang pemilahan. Kurang lebih tadi ada 3, ada anorganik, ada organik, dan ada B3. Nah, untuk konteks bank sampah ini, pemilahan ini adalah untuk yang anorganik. Dan untuk bank sampah sendiri, ketika misalkan nanti untuk warga itu menabung atau mengantarkan ke unit bank sampahnya, itu juga nggak cuma sekedar pilahan anorganik gitu. Kalau bisa juga dipilah lagi begitu. Karena prinsip dari bank sampah itu semakin terpilah Anda atau warga itu membawa ke tempat bank sampah, ya harganya semakin tinggi. Karena nanti di bank sampahnya itu akan mengurangi tenaga untuk pemilahan. Tapi ketika misalkan warga itu datang ke tempat bank sampah atau konteksnya menanam pilahannya itu hanya di bawah anorganik tok campur, itu kebanyakan akan dikasih harga yang paling rendah gitu, karena nanti ada effort kegiatan untuk memilah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika terpilah dari rumah nanti disetor ke bank sampah. Nah, ini juga ada 2 macam pangan. Ada memang warga itu misalkan menyetor ke pool begitu, pool dalam artian itu misalkan ketika ke tempat bank sampahnya itu terlalu jauh, itu ada kasusnya misalkan nanti dipulkan di RT. Nah, nanti di RT dari bank sampah unitnya itu nanti akan mengambil di setiap RT, ada seperti itu. Ada juga misalkan warganya sendiri langsung ke tempat bank sampahnya, jadi menabung tempatnya. Ada juga yang misalkan diambil ke rumahnya warga. Nah, ini tapi intinya adalah setor atau menabung ya. Nah, setelah nanti setor atau ketemu antara nasabah dengan pengurus bank sampah, nanti akan ditimbang gitu, ditimbang sesuai dengan pilahan. Oke, selanjutnya ya ini pencatatan. Catatan itu ya setelah timbang tadi semuanya direkap ke buku besar. Nah, setelah itu akan direkap ke buku tabungannya. Jadi ya mirip kayak kita menabung di bank ya. Kita datang, kita nyetor, kalau kita ke bank nyetor uang. Nah, kalau misalkan ini kita nyetor sampah, tapi balik nanti berupa catatan ada tambahan saldo gitu. Nah, yang terakhir pengangkutan. Oke, nah ini yang terakhir jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini penting. Bisa dilakukan sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, juga ada sebulan 2 kali. Kalau di Sanggar Hijau sampai sekarang itu masih hari Selasa sampai Jumat gitu. Tapi ini kayaknya ada wacana rencana seminggu sekali. Monggo itu bisa diatur jadwal kegiatan karena itu penting gitu. Bahkan ada contoh kasus misalkan ibu-ibu di Jombang itu misalkan hari Minggu pada minggu keempat atau minggu terakhir di akhir bulan setiap hari Minggu itu biasanya pagi itu datang ke musola woro-woro, Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon hari ini bank sampah ditunggu sampai jam 10, kadang-kadang seperti itu. Jadi rutin untuk jadwal kegiatan atau jadwal penimbangan. Oke. Biasanya untuk misalkan masyarakat atau desa yang belum pernah tahu tentang terkait bank sampah atau bahkan mungkin pengurus sendiri masih baru begitu ya, biasanya memang perlu adanya sosialisasi. Mungkin pertama ya ini sosialisasi untuk pengurusnya nantinya yang akan mengurus bank sampah. Mungkin kalau biasanya juga ada Mas Mbak, kami ini juga masih belum mampu untuk menyampaikan ke masyarakat ini, tapi masyarakat ini ingin atau mungkin juga dari desa yang meminta itu monggo. Nanti itu perlu sekali untuk dilakukan sosialisasi awal sehingga pemahaman warga ini tahu apa sih bank sampah, bagaimana dan seperti apa gitu. Oke.
Nah ini kurang lebih sederhana seperti tadi. Pertama ya ini ada sosialisasi awal, yang kedua ini latihan teknis. Jadi latihan teknis ini mungkin cenderung lebih ke pengurus ya, ke pengurus. Nanti kalau misalkan di Jombang sendiri ya, contohnya misalkan kebetulan kan tadi sampaikan Bu Santi dulu pernah di Bank Sampah di Jombang. Kalau saya sampai sekarang masih gitu. Kalau Bu Santi udah keluar, kalau saya masih di Bank Sampah di Jombang. Jadi kalau di Bank Sampah di Jombang itu kalau misalkan mau ada sebelum ada penimbangan, biasanya akan kita kasih tahu, misalnya kita latih dulu bagaimana cara menimbang, cara memilah, urutannya mulai dari mereka datang seperti apa sampai mereka pulang. Oke, itu bagian dari. Nah, selanjutnya ya ini pelaksanaan sistem bank sampah. Nah ini bahasanya prakteknya ya. Jadi ketika nanti kalau bahasa di kita itu biasanya untuk pertama kali ada penimbangan ketika sebelumnya tidak ada unit baru, itu kita namanya launching. Jadi launching bank sampah ini biasanya tuh banyak macam momennya. Bisa misalkan ketika ada arisan ibu-ibu mumpung sekalian jadi sampaikan woro-woro pun sekalian membawa sampah lah. Di situ ibu-ibu datang terus akhirnya kita lakukan bank sampah. Nah, begitu. Di situ juga kadang-kadang sebagai tambahan sosialisasi ya untuk apabila sebelumnya belum dilaksanakan, dari situ langsung disampaikan warga ada bank sampah dan segini disampaikan pasang dan sebagainya. Nah, yang keempat pemantauan dan evaluasi ya ini penting untuk mengevaluasi karena sebagai contoh aja di Jombang dulu tahun 2016 itu ada wajib setiap desa. Jadi Jombang itu ada 303 desa dan 4 kelurahan atau 3 kelurahan ya. Itu dulu wajib sama Bapak Bupatinya. Nah, tapi tidak dukung dengan fasilitas dan lain-lainnya begitu. Akhirnya ya mereka hanya sekedar SK dan nggak jalan begitu. Ada yang jalan tapi mereka juga karena kurang bahasanya kayak misalnya membimbing dan sebagainya. Jadi intinya di situ tidak ada pemantauan dan tidak ada evaluasi sehingga mereka tidak bisa berjalan apalagi berkembang. Nah, harapannya ketika ada pemantauan dan evaluasi ini nanti sebagai dasar untuk kita mengembangkan gitu. Kita mengembangkan lebih banyak nasabahnya atau bagaimana atau mungkin mencari jaringan pengepul yang besar sehingga bisa meningkatkan harga. Karena harga ini juga krusial. Karena kita bank sampah itu bersaingnya itu harga dengan para pembeli sampah yang bisa keliling-keliling itu. Nah, untuk pengembangan ini banyak macam. Ada juga di Indonesia, kalau di Jepang belum ya. Itu pengembangan sampahnya pertama ya ini unit usaha simpan pinjam begitu. Ada seperti itu. Nah, biasanya itu sebagai ya ini sebenarnya tergantung kesepakatan ya. Cuma ada yang sebagai contoh itu unit usaha simpan pinjam. Misalkan saya punya tabungan di bank sampah Sanggarijo, Jombang Recycle itu misalkan 100.000 gitu. Nah, saya itu bisa meminjam 2 kali lipatnya. Jadi maksimal saya bisa minjam itu 100.000. Itu sebagai contoh. Tapi itu semua bisa kembalikan ke dalam bank sampah tersebut. Bagaimana kalau misalkan nanti kok bisa ke arah sana. Nah, yang kedua ya ini usaha sembako. Kalau ini lebih banyak yang menduplikasi atau yang menyontohnya. Jadi misalkan nabung begitu, terus nanti bisa ditukar dengan sembako. Misalkan beras, minyak dan sebagainya. Itu ada. Ada juga yang berupa koperasi bank sampah ya. Terus pinjaman modal usaha. Terus juga mungkin ada juga misalkan di desa saya. Jadi ini bukan masa pengembangan, tapi mungkin pembagian ya. Jadi kalau desa saya itu di pembagian itu kan emang boleh bank sampah itu misalkan kalau di beberapa contoh sih boleh misalkan diambil ketika 3 bulan baru menjadi nasabah gitu ya. Ada yang misalkan sepakati diambil di akhir tahun, ada yang sepakati diambil ketika tahun ajaran baru sekolah sehingga uangnya bisa digunakan untuk beli pun dan teman-temannya. Ada juga kalau di desa saya itu modelnya ketika mau lebaran. Jadi memang sengaja mereka menabung, tapi ketika mau lebaran nanti tidak dikasih uang, tapi dikasih berupa jajan snack untuk persiapan lebaran. Oke. Dan ini adalah contoh daftar sampah yang bisa ditabung. Ini contoh yang jenis plastik. Jenis plastik yang pertama ada gelas mineral, ya, gelas mineral berbagai macam ini.
terus ada bak campur. Nah, bak campur sama kerasan ini udah tipis gitu. Cuma ini harus diperhatikan ini biar tahu antara bak campur dan kerasan. Terus yang ketiga botol campur atau PET atau botol minumannya secara umum itu ya. Yang keempat ya ini kaset CD. Yang kelima gelas warna. Contohnya saya kenalin teman. Pokoknya gelas yang ada warnanya bukan yang bening. Ya itu karena harganya berbeda. Terus plastik bening itu juga cukup tinggi. Misalkan plastik laundry dan teman-temannya pokoknya plastik yang bening. Terus kresek itu juga laku walaupun harganya rendah. Nah biasanya kalau misalkan untuk plastik bening, kresek atau misalkan untuk plastik refill minyak goreng ini ada juga contoh bank sampah yang bisa disedekahkan begitu. Jadi ada seperti itu contohnya. Jadi karena nilai dari plastik bening, kresek dan plastik refill cukup murah sehingga ada dijadikan sedekah. Ada juga gelang mutu, kerasan dan terakhir HDPE atau blowing ya. Oke, selanjutnya ya ini jenis kertas. Jenis kertas ini rata-rata ini ya, mulai dari ABS, kertas buram. Kertas buram ya kertas yang warnanya bukan yang ini ya, yang warnanya agak coklat itu atau biasanya buku LKS itu yang dalamnya kertas buram. Ukuran bagus itu juga laku. Bagus dalam artian tuh nggak rusak nggak ini ya, jadi masih utuh walaupun masih lama nggak apa-apa. Itu maksudnya bentuknya masih bagus begitu. Terus ada kardus. Terus yang kelima duplek atau majalah. Dan terakhir kertas semen itu laku. Kertas semen ini sendiri ada dua macam, ada yang dijual kilon dan ada yang dijual per lembar. Terus selanjutnya ini jenis logam masih umum, yakni aluminium, besi, kaleng omplong dan seng. Nah, yang terakhir ini jenis botol. Berbagai macam botol itu insya Allah laku, kecuali kaca pecahan ya. Sebenarnya kaca pecahan itu laku, cuma masih kesulitan untuk mencari penampungnya. Oke, nah untuk ini sebenarnya penggolongan ya. Jadi botol Fanta Coca-Cola ini satu harga, begitu. Nah, untuk kecap botol atau bir ini untuk yang kecap besar ya maksudnya atau bir ini juga harganya mereka sama. Kalau kecap kecil lebih murah. Itu juga ada botol sirup, minyak orang hari ini harganya sendiri, botol minyak tawon ini juga harganya sendiri. Nah untuk botol GPU, parfum dan lain-lainnya kurang lebih seukuran GPU atau parfum itu mereka juga punya harga sendiri. Nah, jenis lain yang laku kalau ini dari Jombang ya, yakni jelantah. Dan jelantah ini cukup mahal karena juga rata-rata warga itu misalkan satu kakak itu ada 3 sampai 4 orang, satu bulan itu bisa minimal dapat 1,5 liter ya untuk jelantah. Dan itu bisa dijual, daripada dibuang itu juga akan mencemari lingkungan. Dan ini kami tambahkan ekobrik. Jadi Jelantah dan ekobrik ini adalah kampanye dari kami dari Sanggar Hijau karena kita merasa sudah cukup banyak kegiatan gitu, sehingga untuk minimalisir kegiatan kami untuk warga di RT kami tetap kita akan menerima seluruh sampah yang ada. Tapi kalau misalkan karena nasabah kita nggak hanya dari RT kami, ada yang di luar desa, bahkan juga ada dari purpet atau tempat-tempat makan, mereka juga nasabah kita. Cuma rencana kedepannya kita kalau yang di luar RT itu kita hanya menerima jelantah dan taman ekobrik. Nah, kalau mungkin yang belum tahu ekobrik itu apa? Ini bahasa lainnya adalah bata alami ya. Jadi ekobrik ini dari botol yang diisi atau dimasukkan berbagai jenis fleksibel plastik atau plastik kemasan, baik yang plastik kemasan yang ada aluminium foilnya atau yang enggak, terus juga kresek. Yang penting adalah ekobrik ini yang umum ya, itu adalah dari plastik atau kemasan yang bersih. Bersihnya seperti apa? Misalkan habis makan snack nih, beli snack itu kalau sudah makan snacknya udah habis, itu dikatakan bersih, jadi nggak perlu dicuci. Kalau misalkan Mas gimana kalau misalkan ibu saya atau misalkan ibu-ibu di sini kalau ada beli tahu terus ada airnya, nah silakan diangin keringkan. Nah setelah itu nanti bisa dimasukkan ke ekobrik gitu. Tapi kalau misalkan ada plastik, misalkan bekasnya soto atau dan lainnya yang kan kotor atau saus, itu kalau mau jadikan ekobrik ya harus dicuci.
Jadi maksudnya bersih, jadi nggak harus semuanya itu harus dicuci. Nah, ini dimasukkan sampai padat dengan ada syarat tertentu. Nah, mungkin nanti ada materi ekobrik tersendiri bagi yang belum tahu ya. Nah, pokoknya kita lagi kampanye bahwa nanti kita hanya akan menerima sampah jelantah dan ekobrik untuk yang di luar RT kami. Oke. Oke, dan yang terakhir ini slogan ya. Sampah organik jadi kompos dan sampah anorganik jadi kompos. Ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan atau mungkin karena juga ini tadi nggak semuanya bergabungnya dari awal, monggo diskusi aja. Kita masih ada waktu. Banyak hal yang ditanyakan, monggo siap. Atau mungkin saya kembalikan kepada Bu Santi untuk mana? Ya melanjutkan. wis. Nggih. Oke. Kak, iki lho surate aku gak melok. Surate nang omah berarti. Untuk BE ku, aku kate nang Jombang. Coba Lutfi dibantu di unmute mungkin. Sudah, Bu. Monggo Bu Santi. Di unmute. Itu Bu Santi ada yang resen, ada yang tanya, mungkin Bu Santi bisa menanggapi. Oke. Monggo, Bu. Saya melihat beberapa udah kenal. Oke, Intan dulu kali ya. Hai Intan, kabarnya gimana? Hai, baik Bu. Wah ini temu kangen ya, kangen banget, pakainya banget gitu. Ibu Jadi Intan. gini. Ibu Intan sampaikan sesuatu. Perlu diketahui ini saudara kami, dulu murid, terus bergabung pernah di Sanggarija, terus karena menjalankan ibadahnya, ya harus urban ya, ke kota, ya, ibu kota. Betul. Mungkin Intan perlu bertanya atau hal yang disampaikan untuk audiens yang lain juga mendengar. Iya. Biasanya kalau kita berdiskusi adalah tentang desa ya Bu ya, tentang bank sampah yang ada di desa. Nah ini waktu pindah ke kota, dengan posisi rumah yang kayak perumahan gitu kan, jatuhnya. Dengan kebiasaan warganya, bukan kebiasaan, fasilitas pengambilan sampah itu setiap 2 hari sekali, dan itu memang teratur gitu. Dan pengambilannya pun langsung pakai, bukan pickup kayak Tosa gitu, dan memang langsung cepat. Kayaknya memang juga pengambilannya itu memang orang-orang yang sudah profesional untuk mengambilin sampah gitu. Cuma nggak ada sampah yang terpilah, maksudnya semuanya sampah jadi satu karena sampah rumah tangga jadikan satu gitu, langsung diangkut. Pengambilannya setiap 2 hari sekali, terus kemudian setiap 2 hari sekali juga ada orang yang ini mencari barang bekas. Jadi biasanya tetangga-tetangga itu menjual barang bekasnya ke orang itu. Nah, apakah jadi alternatif atau apakah jadi solusi jika bank sampah itu bisa didirikan di lingkungan perumahan yang dengan kondisi rumahnya padat dan sudah teratur gitu loh Bu, dan mereka sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang ada, seperti kayak pengambilan sampah atau orang yang butuh barang bekas kayak gitu-gitu. Sharingnya seperti itu. Menarik sih ini. Pada intinya memang tujuan kami menyampaikan teknik ya. Iya, betul. Ini cara mendirikan bank sampah. Tapi memang tujuan besar ya cara mengolah sampah anorganik atau kering yang menjadi material balik akan kami sambungkan untuk di jadwal Lutfi langsung aja ya. Iya. Siap Bu.
Oke, singkat waktu Lutfi. Cus. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya apakah itu menginginkan atau menjadi solusi, sebenarnya tergantung sih Mbak. Tergantungnya begini. Ketika misalkan dari bapak-bapak yang ngambil tadi atau pemulung atau apalah yang mengambil atau rosok, misalkan sampah itu yang diambil itu hanya beberapa bagian atau misalkan nggak semua. Padahal di bank sampah sebenarnya kan banyak macam-macamnya. Nah, ketika misalkan sampahnya hanya sebagian kecil begitu, terus misalkan kalau saya orangnya itu nggak mau ya kita misalkan bersaing atau bahkan menghilangkan rezekinya orang. Jadi bisa nanti misalkan dengan adanya musyawarah bentuk sampah, tetap nanti bahasanya menjualnya ke orang itu atau orang itu akan dilibatkan. Sehingga orang itu masih mengikuti. Nah, itu dalam konteks ketika sampahnya yang diambil tuh sedikit, padahal di bank sampah ini banyak macamnya gitu. Mungkin juga perlu, nah di sini kenapa kok misalkan menjadi peluang atau bisa menjadi solusi, karena di dalam bank sampah itu yang menjadi adalah edukasi. Jadi edukasi nanti misalkan kok Mbak Intan membantu kelompok, terus juga mengajak di bapak tadi tetap, karena bapaknya nanti bahasanya tidak mengurangi rezekinya bapaknya, tapi diajak. Nah harapannya di situ adalah justru malah pengembangan, gitu. Pengembangan nanti dimusyawarahkan, nanti ada sosialisasi, warga sadar, wala ternyata ini tuh ternyata bisa dijual. Jadi bisa mengurangi sampah yang diambil pasukan yang 2 hari itu gitu. Jadi yang kalau bisa yang mereka ambil hanya organik atau hanya residu gitu. Tapi kita berpikir singkatnya ya, oke, anorganik saja. Organik ini harapannya juga ternyata banyak loh yang bisa diambil. Nah, ini juga bisa disampaikan ke bapak yang biasanya ngambil atau yang ngambil itu ternyata itu macam-macam, termasuk jelantah itu juga laku. Nah, nanti mungkin Mbak Intan dengan pengalaman menjadi apa ya, aktif sosial ya, nanti bisa ditarikan dengan apa misalkan, oh ya Pak nanti kita ada loh ini link misalkan jual jelantah sini. Jadi bapaknya tetap bahkan malah bisa menambah rezekinya bapaknya. Terus di lain Mbak Intan dan lain juga bisa mengedukasi, bisa menjalankan bank sampahnya sehingga mereka lebih apa ya, peduli lagi dengan sampah, nggak hanya sekedar nyaman dengan apa yang ada. Itu mungkin. Nah, tapi tergantung Mbak ya, tergantung konteksnya apa yang nanti ada di sana begitu. Jadi kalau misalkan nggak mungkin kan ya monggo. Jadi tapi saya tuh selalu berpikiran positif gitu. Karena faktanya juga ada yang bisa begitu. Walaupun perlu waktu begitu. Kayak misalkan dulu Mas Anu tadi mungkin yang mengikut dari awal ya. Itu juga mengawalinya tuh di perumahan gitu. Karena faktanya kita mengedukasi orang perumahan, kalau bisa mengumpulkan itu mudah. Kebanyakan orangnya itu sudah teredukasi, orangnya itu secara pendidikannya itu sudah tinggi, jadi enak gitu. Jadi tinggal menurut saya sih bagaimana nanti mengkomunikasikan, ternyata ada loh cara yang lebih tersistematis gitu. Karena kan tadi untuk pengelolaan sampah kan ada 5 elemen ya. Salah satu kelembagaan. Nah, lembagaan ini adalah maksudnya bank sampah, itu bisa gitu. Kurang lebih itu Mbak Intan, atau kurang lebihnya bisa di komentari, monggo. Oh ya, siap-siap Mas, sudah mencerahkan. Berarti untuk awal teknisnya aku PDKT dulu ya sama bapaknya ya. Ya, betul. Nah, PDKT sama bapaknya. Ya, jadi kayak kemarin di mana ya? Lupa, kemarin tuh ada yang konsultasi kok. Oh iya, kemarin tuh di pondok. Kemarin saya di Basama Indo tuh ada pondok yang mau, rencananya sih mereka membuang sampahnya ke TPA. Nah, kebetulan datanya ke bank sampah induknya dulu, nggak ke LH-nya. Sehingga kita edukasi gitu loh. Kenapa kok nggak diolah di Pilatus dan sebagainya gitu. Bilang, wah itu yang sementara ini beberapa tuh dikilah Mas. Contohnya botol dan teman-temannya itu diambil sama Pak Bonya gitu. Terus saya sampaikan loh, nggak apa-apa Mas, bisa tetap sekolah menjalankan karena ini loh listnya. Sampah ini kalau di bank sampah itu bisa nyampe lebih dari 20 bahkan 30 macam. Saya yakin bapaknya yang mengambil itu hanya sedikit tok, bahkan di pondok itu jelantah pasti banyak. Nah, gimana caranya? Bapak yang tadi tetap kita joinkan, bapaknya tetap kita ajak sehingga minimal ya, tanda kutipnya misalkan bapaknya setiap bulan tuh dengan menjual sampah itu menghasilkan 200.000. Kalau bisa dengan adanya bank sampah di pondok itu, bapaknya itu nggak 200.000, malah nambah gitu. Nah itu kan luar biasa. Nah kemarin oh ya Mas, oke, nanti akan kita lanjutin. Nah, kemarin kalau itu ada contoh seperti itu Mbak, bisa jadi referensi. Nah tinggal bagaimana kita komunikasi ke bapak yang ngambilin sama ke warga-warganya. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih Bu. Oke, Intan, salam ya ke Pak Su. Oh iya, siap disalamkan Bu. Oke, menggaris bawahi yang disampaikan Lutfi bahwasanya menurut peraturan Menteri
KLHK ya, di mana recycle melalui bank sampah ada pasal di dalamnya itu peraturan yang dimaksud kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Jadi 3R. Jadi itu bedanya dengan tukang rosok atau pengepul. Jadi ada proses edukasinya, ya tidak semuanya penting untuk didaur ulang, tapi proses pengurangan itu juga menjadi target dari kebijakan pemerintahan kalau kita ngomongin tentang regulasi. Terus dari proses pengurangan, nah kalau masih ada timbulan sampah, masih bisa dengan edukasi reuse, penggunaan ulang. Dan selanjutnya kalau masih ada dan menjadi bahan baku baik untuk recycle, ya diakumulasikan di bank sampah. Itu sih proses 3R-nya ya, yang menjadi poinnya. Jadi ajang edukasi dengan Intan punya pengalaman di pengurangan atau penggunaan ulang lagi pemanfaatan sampah, ya itu bisa jadi poin yang maksimal gitu. Jadi akhirnya kolaborasi sih tadi melibatkan itu jadi asik. Itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Siap. Mas Taufik Hidayat, monggo di-on-kan mic-nya. Halo Mas Taufik. Siap. Oke. Monggo. Nggih, matur suwun Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi pemaparannya, mulai dari secara regulasi, terus hal-hal apa saja yang dibutuhkan di pengelolaan bank sampah, dan tentunya memang dengan paparan singkat ini paling tidak bisa menjadi awal motivasi kami. Tapi yang jelas banyak pertanyaan, cuman saya paham, tahu diri tidak mungkin hanya dengan webinar ini akan menyelesaikan gundah gulana kami untuk memulai pengelolaan sampah atau nanti bank sampah di desa kami. Perlu saya sampaikan Mas Lutfi, sebagai referensi kami mohon arahan, mohon bimbingan, karena memang secara pengetahuan kami hanya punya modal semangat, bahwa cuman belum punya modal keilmuan, pengalaman, apalagi belum punya. Insya Allah anggota kami sudah 2 yang bergabung untuk pada sesi webinar ini, sehingga bisa disimak bareng-bareng. Secara kelembagaan kami sudah insya Allah sangat siap, karena memang sudah ada perdesnya, sudah ada keputusan desa, dan memang salah satu divisi kami di BUMDes adalah memang pengelolaan sampah. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah fokus ke bank sampah ini Mas Lutfi. Satu, tolong dijelaskan karena kami memang awam. Memang banyak di daerah kami itu pengepul barang rongstok atau orang menerima barang rongstok atau kayak besi dan sebagainya. Nah, sebelum memulai tentu karena kami di badan usaha, pasti yang kami adalah pasarnya atau hilirnya dulu. Nah, seperti yang diuraikan tadi kan Mas Lutfi, fokus bank sampah ini adalah soalan organik ya, mulai kertas, mulai botol dan sebagainya. Sangat menarik sekali. Nah, yang saya setuju malah memang yang ada edukasinya, yang jadi pemberdayaan. Jadi bukan hanya selain added value itu tadi yang disampaikan, tapi bareng-bareng punya kesadaran, punya keresahan. Nah, keresahan ini kan tidak boleh dimiliki oleh Sanggar Hijau, oleh Mas Lutfi sendiri, harus disemaikan, harus diviralkan gitu loh. Insya Allah saya juga agak keras ya ketika, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi pertanyaan big question saya adalah ketika ada problem sampah, dan di kota saya lihat memang belum ada, mohon maaf ya, jadi belum ada gerakan yang luar biasa soal sampah. Terus kemana gitu loh maksudnya? Karena sudah ada dinasnya, mohon maaf ini saya agak keras gitu, karena memang saya resah gitu. Orang buang sampah di sungai, dan saya juga kebetulan rumah saya, desa saya dekat juga dengan tambak garam, dengan laut. Ngeri Bu Santi, jadi memang sampah itu luar biasa lah. Oleh karena itu,
tolong saya jelaskan ada dua hal ya Mas Lutfi, mungkin nanti kalau berkenan saya juga tanya lagi, tapi biar nggak kelihatan seraka ya, karena saking semangatnya juga saya tahu bahwa ini forum ilmiah. Jadi dua hal yang Mas Lutfi, jadi hilirnya gimana? Jadi kalau soal teknis kelembagaan pengurus, insya Allah ready to use lah kalau di kami ini. Cuman memang yang dilakukan kan agar pelibatan masyarakat untuk edukasi. Lah kami nggak punya misalnya bagaimana memilahnya gitu. Terus setelah ada kan, dan tadi teknisnya kan bisa diambil bulanan atau bisa diambil akhir tahun. Ngitungnya itu bagaimana? Kan belum teknis ya, mohon maaf ini sangat teknis sekali. Misalkan kita ngambil dari rumah tangga, dari orang-orang yang nabung di bank sampah itu harga botol berapa, kita ngambil berapa selisih ketika misalkan apa kalau harga naik kita juga naikkan, apa harga turun atau bagaimana. Ini lebih ke manajemen ya, karena penting bagi kami kalau punya modal itu pasti kami mulai dan sebagai informasi mudah-mudahan ini kami juga dapat DAK dari DKLH Kabupaten kami untuk tahun 2021 tempat pengolahan sampah. Walaupun karena desa kami punya open dumping yang kata undang-undang atau apa memang nggak boleh katanya Bu Satya yang open dumping itu. TPA open dumping itu nggak boleh kalau di. Jadi itu yang kedua Mas Lutfi. Lain itu tadi mungkin disinggung ya. Kalau dari rumah tangga pertanyaan saya kan tadi fokusnya ke anorganik ya. Yang organik itu ditampung oleh pengelola bank sampah atau bagaimana ya? Nah, karena sebagai komparasi di beberapa yang saya kunjungi kemarin itu memang dari langsung sistem langganan ya. Saya kok kurang sereknya gini, ini unsur edukasinya kurang gitu karena langsung langganan yang penting bayar hingga diangkut oleh mobil langsung ada mesinnya yang memang harus ini pure menurut saya yang memang ngatasi sih. Cuman keterlibatan masyarakat untuk sadar akan sampah ya yang penting punya uang apa nggak dipilah udah ditumpuk bebas yang milah adalah pekerja-pekerja. Tapi ya enggak apa-apa untuk awal. Tapi kalau saya tetap setuju dengan apa gerakan yang dilakukan Bu Santi, Mas Lutfi dan kawan-kawan, mungkin banyak orang lain di luar sana, bahwa kalau unsur yang paling kecil artinya start yang paling awal itu kan dari rumah tangga ya, selain memang ada sampah pabrik dan sebagainya. Kalau semua rumah tangga ini, saya tidak tahu ya datanya apakah rumah tangga berapa persen secara nasional, tidak tahu. Tapi paling enggak kalau ada kesadaran dari awal ini, dimulai dari kita lah gitu, yang ikut webinar saya bilang kalau teman-teman dimulai dari pengurusnya lah. Nah kalau pengurusnya aja buang puntung rokok sembarangan, buang sampah sembarangan, ya kan kacau mau mengedukasi orang. Itu mungkin Mas Lutfi, Mbak Santi, saya pingin tidak lama-lama karena tim kami sudah ada, cuman belum punya modal pengetahuan ya. Kalau modal dana mungkin bisa kita patungan atau apa caranya akan kami mulai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Taufik. Memang banyak ya, apalagi misalkan kasus daerah-daerah atau misalkan desa yang di situ banyak pengepulnya atau pembeli sampah ya. Apalagi Madura kan terkenal gitu. Banyak yang misalkan pengepul khususnya besi dan teman-temannya gitu. Jadi tapi itu tidak mengurangi dari bank sampah ya, karena bank sampah itu pada dasarnya memang mengolah seluruh anorganik yang bisa dimanfaatkan atau bernilai ekonomis gitu. Nah, sama kan muatannya banyak. Apalagi misalkan kalau di kami di Jombang sendiri itu nggak banyak sih, masih sekitar 30-an. Nanti kalau misalkan Mas Taufik juga main ke Malang, itu mereka depilah itu hampir sampai 90, hampir 100-an jenis begitu. Nah, mungkin karena di Madura itu banyak pengepul dan teman-temannya, nggak apa-apa. Kalau saya sih main apa ya? Karena kalau mereka barangkali ada pengepul kita nggak jalan, kita tetap bisa jalan kok. Gitu. Kita bisa misalkan mengambil yang lainnya. Misalkan kita tidak mengambil yang logam, jelantah saya yakin mereka nggak ngambil. Nah, kita bisa mengambil yang lainnya, jelantah, kertas, plastik dan lain-lainnya gitu. Tinggal bagaimana untuk, karena kan tetap kalau pengarahan ke pengembangannya gitu. Kalau misalkan Mas gimana Mas, kalau kita hanya ngambil itu harganya segini misalkan gitu. Kalau kita juga bersaing gitu. Nah itu memang juga harus dipikirkan. Mungkin sebagai awal-awal ya nggak apa-apa. Sebagai sosial marginnya mungkin kecil begitu kan. Dengan istiqomah terus berjalan itu nanti pasti ada jalan. Nah sebagai contoh misalkan ada tuh bank sampah yang istiqomah dan margin yang kecil. Lama-lama mereka itu dapat bantuan sampai mereka tuh bisa mengembangkan
yang warga ini banyak yang menjadi nasabah, sehingga juga ada sampai bank sampah itu bisa ke pencacahan, bahkan ada sampai ke menjadikan ke biji plastik juga ada. Nah itu akan meningkatkan. Jadi untuk kontennya di Madura memang ya kondisi tidak bisa dipungkiri seperti itu, tapi menurut saya masih bisa optimis berjalan, kita masih bisa memanfaatkan sampah-sampah yang lainnya. Apalagi misalkan Jelantah itu luar biasa loh Mas. Misalkan di desanya Masnya ada misalkan 1000 kakak lah, 1000 kakak atau ada 1000 rumah. Setiap rumah paling minimal satu bulan tuh 600 mili. Tapi rata-rata kalau misalkan satu rumah itu ada 3-4 orang, itu pasti 1,5 liter. Itu coba bayangkan. Coba saya nggak tahu kalau di Madura ya gitu. Cuma harganya Jelantah juga luar biasa. Kalau di Jombang kita harga, kalau kita bukan kita beli ke nasabah ya, kita menjual ke distributornya itu bisa dapat harga sampai 6,5 itu per liter gitu. Oh bukan per kilo, tapi kalau misalkan kita ke warganya kan kita bisa ambil margin ya begitu. Jadi banyak kok, maksudnya kita harus optimis bahwa bank sampah ini bukan hanya sekedar nanti jual beli logam atau pada sebagainya, tapi banyak macam pemanfaatan pengelolaan sampah anorganik. Khususnya juga ada edukasi lah, edukasinya juga penting begitu. Nah terus lanjut ke pertanyaan bagaimana dengan apakah bank sampah itu hanya mengambil anorganik atau misalkan apa ya, memang bank sampah ini yang namanya bank sampah itu hanya mengelola sampah anorganik Mas. Jadi kita mengelola semuanya anorganik gitu. Termasuk juga Jelantah, jadi kita memanfaatkan itu. Tapi nah ini juga mungkin poin plusnya bank sampah ini pengurusnya pasti akan menjadi kader, pasti itu. Nah bank sampah itu juga kegiatannya nggak mungkin sekedarnya nimbang tok, pasti nanti itu ada sosialisasi, apalagi nanti kalau misalkan didukung dengan desa pasti ada. Nah di situ adalah peran pentingnya. Nah kalau kita di Jombang sendiri rata-rata bank sampah itu pasti akan mengedukasi, monggo anorganiknya jenengan bawa ke sini ditabung, untuk organiknya silakan diolah sendiri. Itu selalu disosialisasikan seperti itu. Banyak cara. Kalau di Jombang itu kita sudah mempraktekkan bisa nanti mengolah sampah organiknya itu paling mudah lewat Jumblangan, atau misalkan yang punya rumah yang luas, lahan yang luas, tinggal digali saja sekitar 0,5 meter itu cukup, dengan 40 kali 40 cm cukup. Itu bisa, itu kan caranya mbah kita dulu gitu loh. Tapi kalau misalkan sekarang kan kadang-kadang sekarang kan wah Mas nanti bau gitu. Nah, sekarang tuh ada cara. Nah, nanti kalau misalkan mau bau sama dan konsep pengolahan sampah organik bahwa Jumblangan digali tanah, tapi atasnya tuh dikasih kayak tutup gitu. Jadi ketika kita misalkan mau memasukkan sampah organik, ketika misalkan pagi selain masak dan lainnya masih ada sisa makanan kemarin atau sayur yang habis setelah dimasak, itu dimasukkan situ, ditutup lagi, aman dari tikus, aman dari lain-lainnya. Nah, kalau itu yang di Jombang ya, ada juga kita menggunakan cara biopori gitu. Nah biopori ini persisnya juga sama, mereka Jumblangan, cuma kalau biopori kan ada alatnya, jadi kurang lebih sekitar diameter 15-20 cm, itu bentuknya lingkaran, kita gali sehingga dalamnya kurang 1 meter. Nah jadi nanti kita masukkan, nah, itu ada tutupnya. Jadi Jumblangan tadi kita kayak mencari ilmu atau belajar dari biopori ini. Kalau biopori kan kadang-kadang mengatakan wah ini kapasitasnya kecil Mas, karena cuma segini lah mungkin ya, segini tapi dalamnya 1 meter. Nah cuma di biopori itu ada tutupnya, sehingga kita belajar di Jumblangan itu kalau nggak mau bau atau nggak mau dan lainnya, atau nggak mau deker-deker air dan lainnya ya, itu bisa dikasih tutup. Nah ya juga kalau misalkan mau cara pengolahan organik dengan lebih klinis dengan metode Takakura atau banyak. Jadi itulah yang selalu dilakukan di bank sampah. Kita menyampaikan gitu. Bahkan tapi ini nggak selalu berhasil Mas ya. Dalam artian ketika di desa itu masih belum banyak, tapi tetap sudah mulai. Yang kebanyakan berhasil itu rata-rata di perumahan gitu. Jadi di perumahan gitu kan, dengan ya tetap dengan adanya swadaya. Jadi misalkan di warga-warga ini akhirnya kita misalkan kumpul RT RW, oke sepakati nanti dibuatkan atau dibantu setiap rumah depannya tuh dikasih misalkan biopori 1 lah gitu. Nanti dari rumah itu akan beli sendiri. Jadi sumbangannya itu 1 biopori, tapi rumah itu juga akan beli sendiri misalkan karena 1 itu kurang, misalkan standarnya itu minimal 4 atau 7. Jadi nanti 2, 3, 4-nya biopori selanjutnya itu adalah dari warga sendiri. Itu banyak berhasil. Jadi pengolahan sampah
organiknya berjalan ke bank sampah, sosialisasinya tetap jalan, sampaikan bahwa pengelolaan organiknya lewat biopori atau diolah menjadi kompos gitu. Itu tuh sejauh ini kalau di perumahan rata-rata berjalan. Kalau desa berjalan tapi belum banyak karena kan kebanyakan mereka juga ya gitulah dengan banyak tantangannya lah seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas, atau nanti bisa monggo dikomunikasikan. Ya, Monggo, luar biasa Mas Lutfi jawaban-jawabannya. Jadi saya tercerahkan ini. Jadi ini salah satu, dan saya lebih cenderung ke model kayak gini ya. Jadi memang saya lebih ke empowering ya. Jadi pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi menarik sekali. Jadi anorganiknya ada solusi, organiknya juga ada solusi ya. Walaupun ada treatment harus gitu. Walaupun gitu. Cuman ini Mas, tadi sedikit aja soal yang banyak pengepul rongsok itu, maksud saya minta saran ke Mas Lutfi. Ini Mbak saran ya, karena saya awam sekali, walaupun saya dekat dengan banyak pelaku rongsokan yang terkenal di Madura yang sangat negatif asosiasinya itu ya. Tapi ya enggak apa-apa, kami terima, tapi ya enggak apa-apa lah. Gini Mas Lutfi, maksud saya ketika sampai pemilihan-pemilihan gitu, saya khawatir dihilir. Jadi karena saya belum pernah memasukkan ke rongsok-rongsokan itu, hilirnya itu apa selain rongsok itu? Kalau jelantah apa? Artinya bisa enggak memfasilitasi kami pembeli itu. Artinya kan kalau ini bisnis kan hilirnya bener enggak ada yang beli botol dan sebagainya. Karena kalau yang rongsok itu kan lebih ke kertas, lebih apa gitu loh Mas. Karena jujur ibu saya itu botol-botol enggak apa gitu. Tidak semua yang ditampilkan ini kalau hanya untuk ke orang jual orang beli rongsokan itu. Jadi saya ingin juga dapat informasi, akses. Kalau kami betul-betul mulai jualnya, artinya ya kalau ada yang dekat mana gitu dan seterusnya. Mungkin atau paling tidak referensi-referensi yang pembeli itu aja sih. Karena kalau teknis tadi sudah tinggal dipilah, sudah di level. Jadi saya ingin menegaskan berarti yang dipilahnya sudah di level rumah tangga ya Mas Lutfi ya. Ya, jadi itu akan lebih memudahkan. Tadi yang belum dibahas sedikit mungkin apa saya terlewati ya. Jadi jadi memang nanti artinya setelah kita teknis pembelian itu pembelian maksudnya pembelian ke warga itu juga harus ada margin dengan yang pengepulnya gitu. Kapan naik turun itu boleh enggak itu. Mungkin itu aja Mas. Tapi luar biasa, paling tidak ini menambah motivasi, semakin segera kami. Karena kalau nggak pernah bergerak, sampah tidak akan hanya kalau dijadikan diskusi terus akan jadi wacana. Mudah-mudahan ini jadi momentum dan jadi amal jariahnya Mas Lutfi, Bu Santi, dan teman-teman yang terlibat di sana. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait untuk itu Bu Santi bisa menjawab ya, karena Bu Santi ini juga punya teman Mas Wawan Bu ya, mungkin bisa barangkali maksudnya kan ini lebih terkait jaringan begitu. Nanti mungkin Bu Santi bisa membantu atau mengelingkan gitu, karena memang kalau saya pribadi ya kurang terlalu paham sih jaringan untuk terkait penjualan sampah khususnya di Madura. Tapi kita ada teman kok, ada teman yang mereka tuh tahu jaringan yang bisa dikoneksikan ke Mas Taufik gitu. Monggo untuk Bu Santi berikan tambahan. Oke. Seru sih. Kayak akhirnya dejavu dulu ngawalinnya saya gimana ya gitu. Saya juga dari nol guru basicnya, terus menginisiasi bank sampah yang ada di sekolahan. Dulu ya referensinya cari pengepul terdekat dulu ya. Karena kalau ngomongin ke pengepul yang besar itu nanti jatuhnya kena tonase kita. Minimal minta satu pickup diambil. Nah, kadang itu menjadi kendala di pemula bagi kami. Pemula maksudnya gedung, tempat, ruangan, kapasitas itu belum memungkinkan itu. Sedangkan jumlah yang nabung itu masih sedikit. Atau bahkan kuantitas atau timbangan mereka juga enggak berat. Jadi tidak sampai proses awalnya ya cari di tukang pengepul yang terdekat, lapak terdekat, minimal dia punya tosa supaya bisa ngambil ke kami gitu. Karena kami waktu itu ya memang belum punya armada.
Nah, dari situ nanti lambat laun juga akan melihat mana lagi. Terus kita catat, Pak, kalau kertas di sini berapa. Nah, kalau dia nggak menerima jenis yang lain, bisa ke pengepul yang lainnya. Jadi kami tidak terpatok satu mitra. Jadi bahkan kalau mereka lebih tinggi ya kami lepas yang lebih tinggi gitu. Tidak kami jual ke situ. Terus bahkan kalau kalengnya mereka rendah, karena dia beli satu paket biasanya gendong indit. Maksudnya istilahnya ada yang tinggi, ada yang rendah, dia mainnya di situ. Kami ya keep gitu, enggak yang ini enggak kami timbangkan, terus kami calling yang satunya. Kayak gitu sih teknik yang sederhana. Berapa persennya, Lutfi? Mungkin bisa disampaikan berapa persennya? Maksudnya kita keep ke kas, ke pengurusan bank sampah berapa, terus disampaikan ke nasabah berapa. Itu yang perlu dikasih informasi sih, karena itu bersifat tidak baku. Iya. Oke, terima kasih. Ya betul, semakin bisa nanti bahwa margin itu tergantung kita, Mas. Karena itu sebenarnya pinter-pinternya pengurus. Kayak misalkan saya di desa saya itu kebetulan saya punya saudara itu pengepul kardus ya, kardus sama bersih gitu. Sehingga saya memutuskan nggak apa itu tetap kita jual bank sampah gitu. Kita nggak bakal mati kalau misalkan atau kita juga nggak bakal mengganggu rezekinya saudara saya yang sudah biasa mengambil pengsokan dari kardus atau dari bersih gitu. Sehingga kita memainkan harga yang lainnya. Jadi misalkan kurang keras itu mic-nya. Misalkan botol gitu kan, oh ternyata di warga sini tuh menghasilkan botolnya misalkan banyak gitu lah, ya udah nggak apa-apa, nanti mungkin untuk kardusnya itu kita kasih harga yang marginnya kecil. Dalam artian itu ya udah biar bahasanya biar masyarakat milih sendiri gitu, apakah nanti membeli ke sana dan artian ke tempat yang itu atau membeli ke kita. Jadi kita nggak usah wah ya udah nih nanti kita misalkan kardus itu kita marginnya kita misalkan sampai bahasanya harus beli kita, nggak harus seperti itu gitu. Jadi tinggal kita mainkan saja gitu. Karena bisa kok itu dimainkan. Kita oke, biar kita bisa menarik yang ini, kita kerjakan marginnya sehingga nanti kita ambil dengan margin dengan barang-barang yang lain seperti itu. Dan mungkin untuk tadi pertanyaan kelewat bagaimana untuk menghitung laba atau misalkan untuk pembagiannya ya. Sebenarnya kalau untuk membagi itu kan nggak perlu lihat laba ya Mas ya. Memang yang paling penting ya Pak pengurus itu harus berusaha mencari pengepul yang harganya yang bagus begitu, atau kita barangkali lebih berpikir visioner lagi, mungkin bagaimana kita bisa mengolah biar barangkali misalkan jadi kacan plastik atau biji plastik itu pasti harganya jauh lebih mahal sehingga bisa meningkatkan margin itu. Nah, sehingga kalau misalkan kalau ingin membagi tabungan di akhir ya tinggal harga yang masuk di tabungan itu misalkan disepakati di akhir tahun atau di rencana awal ajaran baru, tinggal dihitung aja ya dengan catatan barang yang sudah masuk ke bank sampah itu sudah terjual, sehingga itu nanti langsung dibagiin saja, tinggal dikurangi gitu. Nah, masalah margin kan itu tergantung pengurus, kalau bisa pintar-pintar melihat, karena memang perlu di dalam pengurus bank sampah itu perlu ada salah satu orang yang dia tuh punya pikiran untuk dagang, jadi dia tahu oh ya ini nanti margin seperti ini, tapi tetap itu bukan menjadi yang utama, karena yang menjadi utama di bank sampah itu adalah bagaimana warga itu untuk mau, oh ternyata ini bisa dipilah, oh ternyata ini bisa dibeli begitu. Ya kurang lebih itu Bu. Terima kasih. Boleh kami simpulkan juga ya gerakan di bank sampah yang kami lakukan masih tahap edukasi, proses edukasi dan pemberdayaan. Bukan berarti ini tidak menjadi pengembangan, karena kami terbatas ruang, masih di gudang pribadi rumah, juga kapasitasnya terbatas, terus jaringan ya belum bisa masuk skala bisnis tonase.
dan alat sih, alat juga. Kalau misalnya ingin punya nilai jual 2 kali lipat kan bisa jadi dicacah ya, jadi bahan baku mentah itu jadi setengah jadi untuk dijadikan material daur ulang lagi, itu juga sangat menguntungkan sebenarnya. Tapi kan kami terbatas kendala apa itu operasi, kendala teknik tempatnya gitu. Jadi itu yang akhirnya kami di jalur skala edukasi, dan proses pengembangannya kami pernah punya variasi sini pemberdayaan, kayak bank sampah dijadikan bahan arisan. Jadi kalau mereka pun enggan memilah dan datang dengan jadwal, kami biasanya memanfaatkan pertemuan yang ada. Terus ada arisan, kami create arisan bank sampah, di mana pertemuan misalnya PKK rutin di situ sambil membawa sampah terpilahnya untuk jadi iuran arisan. Nanti kalau yang di lotre siapa, yaitu saldonya masuk ke penerima arisan itu. Itu pernah kami coba juga, dan juga menarik, akhirnya menjadi kayak apa ya, wayai saya membayar iuran arisan ya, karena kemarin saya sudah apa itu masuk ke saldo ini ya, nanti bisa diambil pas hari raya dan sebagainya, bisa diatur itu. Terus kami juga pernah mengembangkan supaya di kapasitas, di orientasi kami itu kan uang orang semakin banyak memilah dan terlibat gitu aja memanfaatkan material bekasnya, sisa produksi. Kami akhirnya kayak pingin juga menghilangkan kata sampah sih, karena ini material bekas yang masih bernilai ya bisa dimanfaatkan, ya bukan sampah gitu. Imit-imit itu kadang bikin merendahkan ya. Nah itu kami coba sedikit geser di pengembangan edukasi bank sampah kami. Kami buka untuk publik, jadi tidak ada warga di sekitar. Kami di teras rumah saya, kami dirikan kafe ekobrik. Jadi beli menu angkringan di tempat kami, boleh membawa sampah terpilahnya. Apakah itu seimbang dengan jumlah sampah dan sebagainya? Ya kami tidak berusaha, tidak membuat sulit. Barter ini pas, cocok dengan harganya. Kalau memang sedikit ya dikurangin aja harganya. Jadi kayak apa ya, diskon kayak gitu. Jadi kan setidaknya itu juga membuat semangat orang nongkrong di kafe kami, bawa sampah kertas bekasnya atau bahkan ekobrik ini kami hargai. Di saat kami dulu mengumpulkan plastik-plastik fleksibel, layer-layer yang ya kemasan yang nggak laku, dan ternyata pengepul juga tidak tidak mengutamakan itu karena nggak ada nilai profitnya. Nah akhirnya kayak ternyata bank sampah yang saya dirikan ini ngasilin akumulasi sopean label ya. Sopeannya label si botol kemasan, kadang juga sedotan juga masuk. Nah, tapi kan itu nggak diambil sama tukang rosok atau pengepul kami gitu. Nah akhirnya numpuk. Terus kami mencoba untuk dibuat oleh peralatan misalnya kayak gini ya, memanfaatkan refill kemasan ya. Maaf, terganggu oleh background. Seperti ini untuk tepa atau tas ya. Tapi kan orang ya juga nggak banyak, kalau nggak terketuk hatinya membeli, juga sampah kemasan kami juga numpuk di situ, nggak sesuai dengan pasarnya proses kerajinan ini gitu, sehingga numpuk lagi jadi masalah. Terus sampai menemukan dulu Unilever menerima itu, nyatanya sekarang juga tutup, dan ada sampah fleksibel kemasan itu juga menumpuk di bank sampah induk, ada sekian ton gitu. Jadi kami mencoba juga sekarang yuk tambah material yang diterima adalah ekobrik. Jadi ekobrik ini kemasan plastik fleksibel, bersih dan kering, dimasukkan ke dalam botol. Dan pernah kami hitung ada 150 bungkus mie instan itu masuk di sini, ke kit botol 600 ml.
Nah, memang kami tidak punya pengepul akhirnya ya, yang dimaksud hilirnya tadi ya. Ya bagian dari edukasi, dibuat aja fundraising, bikin proposal, siapa yang mau patungan atau rombongan bersedekah secara ekologis, siapa yang mau mengadopsi botol ekobrik ini 1.500 per botolnya untuk penyelamat plastik itu tidak dibakar, dia dibuang ke sungai atau ke laut di sekitar Madura dan sebagainya, yang nanti efeknya ke kita dikit ini gitu. Jadi kami terima 1.500 sampai kok ikut bayarin, di sempatnya juga kami diskusi, ya udah bikin fundraising, orang-orang baik itu banyak. Ya akhirnya saya menyimpulkan ya kalau ke arah bisnis ya proses kami di edukasi. Jadi itu, tapi ternyata bisa dikembang. Nah kalau ada jiwa bisnis lagi, alat, ruang, itu ya memungkinkan sekali gitu potensi bisnis di bank sampah ini, karena nggak langsung cash kan, ditabung, itu jadi kekuatannya. Itu tambahan dari saya, semoga bisa memberi semangat ya. Ada lagi? Ya, terima kasih, ada sedikit tambahan Bu. Jadi memang betul sama Bu Santi. Mungkin kalau misalkan Mas Taufik atau mungkin yang lainnya membayangkan Sanggar Hijau itu basamannya besar atau gimana, enggak gitu. Kita cenderungan dari penerimaan sampah kita masih standar. Cuma kita alhamdulillah ya, bukannya sombong, cuma kita memang kebanyakan kita banyak menginisiasi atau membentuk bank sampah baru khususnya di Jombang begitu. Jadi di Jombang tuh luar biasa sekali bank sampahnya, itu sudah ratusan unit gitu yang ada di Jombang itu yang kita tahu ya, karena banyak sekali ternyata mereka ada, tapi bahkan mereka atau jadi memang banyak sekali kita lebih jiwanya ke arah sana Sanggar Hijau itu, dengan saya pengalaman di desa bagaimana sih membantu bank sampah di desa terkait SK atau mungkin barangkali bisa per desa itu jauh lebih bagus seperti yang ada di desanya Mas Taufik itu. Kalau bisa nanti pengalamannya dengan pengembangan yang ada di unit itu juga dulu bisa di sekolah, jadi sangat paham untuk mengawali atau bagaimana membentuk bank sampah di sekolah. Ya mungkin itu, atau mungkin kalau sudah monggo Bu Santi, karena waktu juga sudah mepet, monggo. Oke, terima kasih. Semoga kami masih berjodoh, yang tentu lingkungan ini sama. Jadi apapun yang dilakukan di Madura, di Jakarta, dan lingkungan yang lainnya, ternyata perjuangan biosfer yang sama. Tetap semangat. Kami mohon maaf dari Sanggar, kami mewakili Perkumpulan Sanggar Hijau Indonesia, memanage edukasi ini ada kekurangan. Kami mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi, Mas Lutfi. Mohon materinya ya tadi ya, belum diakhiri ya. Di share Mas, bisa di download. Oh iya, siap. Kolom chat ya. Saya nyalakan 2 menit untuk yang ingin ngambil filenya. Ya, mohon izin Bu Santi. Ya. Semoga sehat selalu Bu Santi dan Mas Lutfi. Ya. Amin. Terima kasih Mas Taufik. Ya. Untuk link materinya di mana ya, Bu Santi, Mas Lutfi ya? Di chat tuh Mas, bisa di-download. Di chat, kolom chat. Kolom chat. Diklik aja. Yang isi masih daftar hadir, bukan Mas ya? Yang ini, mendirikan bank sampah ini, nggak ada ya? PDF. Belum ada Mas. Mungkin Bu Santi bisa kirim lagi Bu. Bu Santi, kirim lagi dokumen. Kirim lagi, nggak apa. Hanya diminta mengisi link daftar hadir aja Mas. Oke. Bukan link Mas, itu langsung download. Di kolom chat Mas ya? Ya, di kolom chat. Nah, itu sudah dikirim lagi barusan.
filenya PDF, cara mendirikan bank sampah, bisa download kurang lebih ada 4 MB. Kok nggak muncul di saya Mas ya? Atau mungkin nanti Masnya bisa kontak langsung Bu Santi aja. Oh, nggih nggih nggih. Nggih nggih matur suwun Mas, matur suwun. Mohon maaf merepotkan Mas. Nggih. Nggih. Matur suwun. Salam Mas Lutfi, Bu Santi. Terima kasih. Sendiri.